Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Di sini saya sudah ditemani oleh bintang tamu spesial, seorang musikus dan komposer legendaris lah, ya, dan pendiri Purwacaraka Music Studio. Beliau adalah Bapak Purwacaraka, Mas Purwa. Apa kabar Mas? Baik, Mas Timothy. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas. Dengan senang hati. Mas, boleh diceritakan kesibukan selama pandemi ini nggak Mas? Pasti ada perubahan-perubahan. Ya, pandemi ini kan sudah memaksa kita untuk berubah ya. Artinya pertama menurut saya sekarang saya bilang sama anak buah saya di PCMS semuanya bahwa kita pertama harus lebih kerja keras, harus lebih pinter, ya kan, karena persaingan juga tinggi kan. Terus kita siap beradaptasi. Dan ketika pandemi datang kan kita gelap tuh, nggak tahu nih sampai kapan, terus ini barang apa gitu ya. Ya kita usahakan banyak hal lah, kita merubah sistem dari tatap muka menjadi sementara online. Activity juga seluruh dilakukan dengan online, ya kan, ada virtual competition, ada virtual examination, dan seluruhnya kita lakukan lah. Gitu. Nah, selama hampir puluhan tahun kan Mas Purwacaraka terjun di dunia musik. Bukan hanya praktek tapi juga pendidikannya, pelatihannya gitu. Nah, dari kacamata seorang Purwacaraka, seberapa penting sih Mas pendidikan musik bagi generasi muda kita? Karena kadang tuh saya masih mendengar tuh dari mulut om tante saya gitu. Lu ngapain jadi seniman? Lu ngapain belajar musik gitu? Lu mau makan apa gitu? Lu kerja dari musik mau ngapain gitu? Kira-kira sering lah kata-kata gitu muncul. Bagaimana Mas Purwacaraka menanggapi itu? Ya sebenarnya kalau saya melihat bahwa musik itu kan bagian dari peradaban ya, peradaban, bagian dari kesenian juga, dan banyak survei-survei yang mengarah kepada mengatakan bahwa musik itu mencerdaskan, anak yang diberi musik dari kecil, terapi musik penting, ya kan, anak ibu hamil katanya kan harus dikasih musik, ya kan, untuk alasan kecerdasan intelijensia dan lain-lain. Nah kalau sekian banyak ahli udah mengeluarkan statement, validasi penelitian dan lain-lain, kan sebenarnya kan menjadi penting ya anak itu berkesenian. Ya kalau menurut saya musik itu mengajarkan banyak hal ya. Jadi gini, musik itu tidak pernah ada yang absolut, tapi musik itu didilai dengan hati nurani. Misalnya nada C ketemu sis gitu, wah itu kan paling gak enak ya. Tapi nggak ada larangan tuh di musik, lu boleh-boleh aja gitu. Nah, nilai aja pantas enggak kalau kita mempersembahkan sesuatu yang orang lain nggak enak denger. Jadi ini bicara masalah bukan hanya bukan cuma toleransi loh. Ada hal lain di atas toleransi, menghargai. Nah, kalau toleransi kan cuman, oh ya gue sebenarnya nggak suka nih, cuman ya udahlah karena gue toleran. Tapi menghargai itu di atas toleransi loh. Gitu. Nah, musik mengajarkan itu. Oke, berarti bagi Mas Purwacaraka, musik mengajarkan bukan hanya toleransi, tapi lebih dari toleransi, yaitu menghargai. Menarik nih, menarik. Nah, kan Mas Purwa ini bapaknya tentara, anak tentara nih. Anak kolong gue. Anak kolong. Biasanya kan kalau bapaknya tentara tuh pengen lah anaknya jadi tentara. Kenapa Mas Purwa lebih memilih terjun di dunia musik? Apa nggak ada tentangan dulunya dari bapak? Gitu? Nah, itu pertanyaan harus dibalikin ke bapak gua. Iya. Karena nggak tahu bapakku itu nggak pernah menyuruh aku jadi tentara. Sama sekali nggak pernah? Sama sekali. Oke. Kalau mau tanya, dia masih hidup di rumahku, umurnya 94. Alhamdulillah. Ibuku 93 nanti besok Juni. Tapi sama sekali itu nggak pernah ada. Walaupun ada keinginan anakku jadi musisi. Mas Purwa ada? Oke. Tapi tidak bapakku memaksa aku jadi tentara. Nah itu nggak tahu kenapa juga. Ya. Tapi ada juga sih halangannya. Kadang-kadang ibu kan zaman dulu suka juga seperti Mas Timothy bilang bahwa kalau bisa jangan musisi, jangan menjadi artis lah gitu kan. Ada tuh gitu-gitunya sih ada gitu ya. Tapi bahwa definitely harus jadi tentara itu nggak ada. Gitu. Bagusnya itu sih. Larangan bermusik juga nggak pernah ada ya kan? Oh nggak pernah ada, malah dia mendukung.
Malah mendukung ya. Mendukung dan ketar-ketir di ujung. Kenapa itu ketar-ketir itu? Jadi begitu mendukung, begitu anaknya maju gitu, ketakutannya terus timbul di belakang. Wah, jangan-jangan nggak lulus ITB nih gitu kan. Iya. Gitu. Salah. Iya. Sangat klasik dan sangat patternnya begitu. Iya. Nah, Kang Purwa ini kan apa ya? Sampai punya sekolah musik. Berarti kan care dan aware terhadap pendidikan musik gitu. Nah, bagaimana sih Kang Purwa pertama kali membuat PCMS ini? Terus akhirnya kan sekarang udah banyak cabang di seluruh Indonesia. Growth-nya bagaimana? Jadi gini, kalau ditanya dari awal sih, awalnya memang saya tuh pernah ditugaskan atau menerima sebuah pekerjaan gitu ya, di awal 82, ketika saya masih kuliah untuk memimpin sebuah jaringan sekolah musik di bawah satu merek tertentu lah. Oke. Saya dapat 7 tahun, jadi saya bekerja untuk orang lain selama 7 tahun. Waktu itu saya mengunjungi 30 cabang, kita punya 30 cabang di seluruh Indonesia lah. Paling jauhnya di Manado, ada di Medan, bahkan ada di Rantau Prapat, jauh lagi di Medan tuh. Nah, dari pengalaman 7 tahun itu saya mendirikan Purwacaraka Musik Studio yang pertama pada tahun 88. Nah, Yang pertama di mana, Kang? di Jalan Mangga 12 Bandung, itu cabang legendarisku yang pertama tuh ya. Dibeli dari duit cuman punya 25 juta di tangan, itu juga hasil main musik ya. Dan growth-nya sih sekarang saya alhamdulillah puji Tuhan punya 80 cabang, setelah alhamdulillah ditutup selama pandemi ada 6. 80 ditutup 6. Nah, 90 tadinya. Oh, tadinya 90. Ditutup. Oke. 84 saya ya sekarang sekitar 80 sampai 84 cabang lah. Iya. Gitu. Nah, melihat perkembangan pendidikan musik di Indonesia, Kang, pasti ada perubahan tuh. Atau paling tidak dari stigma orang tua inilah mulai ada perubahan. Sama seperti stigma orang tua melihat anaknya main game. Zaman dulu kan dimarahin, tapi sekarang bisa jadi duit gitu. Nah, bagaimana Mas Purwa melihat growth dari pendidikan musik di Indonesia ini? Iya, sebenarnya ketika masyarakat itu diberi edukasi mengenai yang saya bilang tadi pendidikan mengenai pentingnya musik dan lain-lain kan, karena yang memberikan edukasi juga bukan aku kan, bener ya? Ada psikolog A, psikolog B gitu kan, terus kemudian bukunya juga dijual di toko buku, ya kan, karya Don Campbell dengan efek Mozart misalnya. Nah itu kan semakin diedukasi kan semakin ada sebuah pengertian ya di masyarakat bahwa pemberian musik kepada anak-anak itu penting karena to be dia menjadi musisi atau tidak, tapi dalam prosesnya pemberian pengajaran musik itu akan bermanfaat. Oke. Gitu. Ya akan memberikan kecerdasan intelektual, EQ dan lain-lain. Bukan IQ ya, tapi emotional quotient. Jadi mereka jadi mengerti bahwa secara proses memang berkesenian itu penting gitu. Itu aja. Nah, pengajaran musik itu dengan adanya pandemi itu penyesuaian yang dilakukan apa sih, Kang? Karena kalau saya sendiri nangkep kalau ngajarin orang main drum terus online tuh apa iya nangkep gitu loh. Ya, itu persoalan sendiri yang sangat menarik ya. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang nggak punya jalan lain ya. We have no choice gitu untuk itu. Jadi apapun juga harus berjalan. Jadi kita harus menemukan formula yang tepat untuk kesulitan-kesulitan itu. Seperti biasa, kalau kita punya sesuatu hambatan gitu ya, constraint di depan tuh reaksinya pasti, aduh, gimana ya? Gitu. Tapi ketika kita coba untuk melangkah memasukinya dan mencoba menapaki dan membuat improvement ke depan, itu akan terjadi sesuatu perkembangan yang cukup menarik. Walaupun harus diakui bahwa online teaching itu tidak lebih sempurna dari kalau pertemuan tatap muka, karena ada gestur tubuh, ada hal langsung yang bisa disampaikan. Belum lagi kita sama-sama tahu juga kan problem kita banyak dengan koneksitas, ya kan. Kita aja kesini tadi nyari GPS, peta, ya. Sering banget tuh ngomong GPS signal loss, gitu kan, gitu ya. Jadi gimana dong ya? Jadi pasti ada kendala-kendala seperti itu, ya udah pasti. Sudutnya dan lain-lain juga nggak gampang. Tapi ya itu dia. Tapi yang kita sekarang lihat bahwa ketika pandemi sudah mulai melandai, apa yang kita lakukan 2 tahun, artinya nggak ada masalah juga, membuahkan hasil juga, walaupun mungkin tidak optimal, tapi kan better than nothing. Oke. Ya. Nah, Kang Purwacaraka sendiri kan sudah melalang buana lah di dunia musik, sudah mengalami juga perkembangan dunia musik gitu.
Nah, apa sih yang Kang Purwo lihat dari industri musik Indonesia saat ini gitu loh? Apakah sekarang sudah ditata sedikit lebih baik gitu loh? Atau masih sama aja dengan dulu gitu? Saya sih melihat sebenarnya sebelum pandemi ya, itu tatanan musik Indonesia itu jauh lebih baik ya. Sebelumnya growth-nya terasa sekali, terasa sekali. Walaupun mungkin ada perbedaan situasi ketika mungkin dulu kita pernah tahu kaset kali ya, kaset pindah ke CD ya kan, CD jadi hilang gitu kan, pindah ke platform lain. Itu kan ada digital semua. Ya, digital platform, dan itu kan semua akan membuat sebuah tatanan yang agak berbeda ketika indie music punya opportunity sebelumnya nggak punya gitu ya. Terus persaingan bebasnya menjadi sangat lebih lebar. Terus anak sekarang juga produksi di rumah juga dengan komputer bisa, yang zaman dulu harus masuk di studio ya. Jadi semakin maju dan semakin ramai. Indikator lain, kita mulai masuk di platform yang mendunia pasti. Ya, kalau kita tahu beberapa nomor-nomor yang jutaan viewers dan lain-lain itu kan secara network merubahnya akan lebih lebar ya. Dan kita lihat bahwa dulu sebelum pandemi sekolah musik juga cukup banyak ya, teman-teman yang lain coba bikin juga ya. Walaupun kemudian ketika pandemi terbukti mana yang lebih tahan sama yang enggak gitu ya. Kualitasnya kelihatan. Nah, jadi itu ujiannya tuh di situ tuh ya gitu ya. Apa boleh buat lah ya. Tapi kita juga sama-sama tahu bahwa panggung itu kan udah mati total tuh selama 2 tahun kan. Mendingan tukang bakso dagang ya, masih bisa dagang, dapat BLT pula ya kan gitu. Nah, kalau kita kan kagak gitu ya kan gitu. Jadi kadang-kadang memang susah. 1 bulan setelah pandemi masuk juga udah mulai ada yang jual mic, terus udah mulai ada yang jual keyboard, tambah lama ada yang jual motor, tambah lagi gitu kan, ada yang jual mobil. Ya, kita punya prediksi 6 bulan kelar. Lah 2 tahun aja belum kelar sekarang pandemi. Ya. Jadi memang berat. Memang musisi yang paling terdampak sih, Kang. Salah satu yang paling terdampak itu adalah musisi panggung. Nah, Blessing nih yang jadi guru. Saya punya sekitar 1.600 tenaga pengajar, masih bisa hidup sama aku. Ya. Karena masih bisa teaching online. Ya kan? Betul. Nah, bagaimana Kang Purwo melihat peran pemerintah? Mungkin saya bagi 2 hal, Kang. Pertama, bagaimana menghandle industri musik ini, yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengendalikan COVID ini dampaknya bagi musisi gitu loh. Kan awal kehilangan panggung, sekarang sudah mulai dihilangkan, sudah mulai bisa lah manggung dengan berbagai kelonggaran kebijakan dari pemerintah. Bagaimana Kang Purwo melihat 2 hal ini gitu? Ya, sebetulnya sebenarnya sih tergantung cara pandangnya ya. Kalau misalnya musisi itu dianggap penting dan musik itu sendiri juga dianggap penting untuk bangsa ini, ya memang kita juga sangat mengharapkan bagaimana musisi atau institusi musik atau apapun juga yang berhubungan dengan musik itu juga di backup. Ya, kita tahu bahwa misalnya ada yang berhubungan dengan kebudayaan asli kayak angklung misalnya yang udah nggak ada penontonnya lagi, ya kan, itu kan juga punya kesulitan tersendiri. Pribadi-pribadi yang mungkin biasa main di orkestra, manggung itu batal semua tuh, dan to be a zero pendapatan income gitu ya, income. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa hidup? Mungkin menurut saya kemarin itu banyak juga yang dilakukan ya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya tahu gitu juga banyak mendukung beberapa virtual project. Dan yang saya tahu juga banyak pribadi-pribadi atau perusahaan beberapa, walaupun belum banyak menurut saya, ada yang memberikan semacam dana hibah ya, dana hibah untuk kamu bikin project ya, misalnya dengan plafon 250 juta misalnya. Ya, dia bikin project virtual, dia fasilitas virtualnya, ya kan, dijualin tiketnya by virtual juga gitu ya. Dan lumayan sih, walaupun nggak semua bisa tercakup atau tercover dengan goodwill atau itu ya, niat baik itu gitu. Nah, Kang Purwo ini kan juga saya lihat-lihat
tertarik juga lah pada kebinekaan, bagaimana merawat keanekaragaman kita dengan keanekaragaman suku, budaya, ras antar golongannya. Bagaimana Kang Purwa melihat Indonesia masa kini, Kang? Ya, ada yang perlu dilakukan lebih menurut saya. Oke. Gitu. Karena ada kecenderungan misalnya sekarang ya kita sama-sama tahu lah ya kan. Ada misalnya yang ada anti wayang, ada yang patung dihancurkan gitu ya. Ya untuk saya itu kan sebuah tindakan yang cukup biadab ya. Sorry banget nih saya menggunakan terminologi itu ya gitu ya. Karena bukan apa-apa. Kadang-kadang persepsi seseorang atau satu kelompok itu ingin dipaksakan ke dalam kelompok lain yang lebih besar, sesuatu yang sudah established dan sudah menjadi kebudayaan, juga warisan leluhur yang ingin dihancurkan. Ya kalau menurut saya pihak-pihak yang semacam itu ya harusnya dilenyapkan. Oke. Nggak ada jalan lain. Daripada dia melenyapkan kebudayaan kita, mendingan kita yang lenyapkan dia. Pilih mana? Gitu kan. Nah jadi untuk saya sekali lagi perlu ada yang dilakukan lebih lah ya. Kalau saya jadi Pak Jokowi, kalau ada yang menyentuh atau mengancam eksistensi kebudayaan Indonesia, langsung aku tindak. Terus terang aja. Gitu. Nggak populer deh. Iya. Nah, kalau Mas Purwa sendiri melihat sosok Pak Jokowi gimana? Boleh dielaborasi nggak, Mas, alasan itu? Mungkin apakah karena Pak Jokowi yang saat ini benar-benar berani ngambil langkah yang yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu? Ya kalau saya sih selalu melihat dari kacamata kebangsaan ya. Apapun namanya, ide kreatif atau ide based on kepentingan kebangsaan itu harus diutamakan. Ya artinya gini, kebangsaan itu harus diutamakan daripada ego sendiri pribadi. Itu penting ya. Dan saya melihat bahwa banyak terobosan dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Walaupun saya percaya beliau sangat berhitung ya untuk itu. Kalau saya jadi dia gitu ya. Kan selalu saya bilang dari tadi kalau saya jadi Pak Jokowi gitu ya kan. Kalau saya tuh jadi dia, mungkin juga nggak segampang itu orang bilang, oh mestinya gini, mestinya gitu. Karena ada hitung-hitungannya juga ya. Saya pikir, ini sekali lagi saya pikir, Pak Jokowi adalah seorang yang cukup berani buat terobosan. Saya lihat dia juga lebih banyak memikirkan rakyat Indonesia. Kenapa saya menggunakan kata-kata lebih banyak? Karena saya yakin seorang pemimpin di bangsa apapun juga akan berhitung. Ada hitungan lain. Betul. Ya kan? Nggak mungkin dia bilang 100% gitu kan, nggak mungkin ya. Atau 100%, tapi yang dimaksud dengan 100% adalah sesuatu yang strategis sifatnya, gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar menerjemahkan juga. Tapi saya sih merasa bahwa bangsa ini memang memerlukan sosok seperti Pak Jokowi. Saya nggak bilang Pak Jokowi ya, seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi. Nah, gitu. Iya. Kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau bisa lebih bagus lagi. Ya itu sepakat juga karena paling tidak Pak Jokowi sekarang udah bikin benchmark ya, Mas ya. Udah bikin bikin standar terendah lah. Kira-kira pemimpin di masa yang akan datang paling nggak mirip seperti Pak Jokowi atau bahkan lebih dari Pak Jokowi. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, kita membutuhkan seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi. Nah, ini menarik. Seperti Pak Jokowi ini apakah menarik dan statement aku aman. Iya. Nah ini justru nih mau tak bikin aman ini. Jadi seperti Pak Jokowi ini pengennya sampai 2024 atau 2029 seperti Pak Jokowi juga. Oh 2024 dong. Oh. Kita punya kepentingan yang lebih krusial dong, ya kan. Pertama ya, saya tuh tidak ingin kalau setiap jadi wali kota ada wali kota yang selalu mengganti trotoar. Ya. Hanya karena nggak senang sama trotoar yang lama. Di luar dia cari proyek ya, gitu. Jadi maksudnya tuh harusnya sebuah pembangunan tuh berkesinambungan, gitu, ya kan? Betul. Itu kan saya cuma kasih ambil contoh aja, ya kan? Nah, jadi ada perlunya bangsa ini itu punya satu
proses yang berkesinambungan dengan positif gitu. Ya, jangan lagi ada, ya kalau saya sih ingin mengatakan gini, once kita bilang bangsa ini Pancasila, saya hanya mau bilang sama teman-teman semua bahwa saya nggak mau ada ideologi lain selain Pancasila, apapun. Dan saya minta guarantee itu. Ya. Siapapun yang jadi pemimpin di 2024, saya ingin ada guarantee itu. Iya. Nah, tadi sudah disinggung pemimpin 2024 nanti nih, ya kan? Kalau Jokpro sudah sejak Juni 2021 kita mengusulkan Pak Jokowi 3 periode, Kang Purwa. Ya mungkin Mas Purwa juga mengikuti gitu, atau dengar lah berita tentang Jokpro. Kata Mas Purwa juga nggak usah dikasih tahu juga kita udah tahu kan gitu. Nah, bagaimana Mas Purwa melihat kehadiran Jokpro ini dan mungkin melihat ide gagasan yang sedang beredar saat ini tentang Pak Jokowi dapat 3 periode gitu? Ya kalau saya ingin menerjemahkan dengan bahasa bebas saya ya. Ya, monggo. Kalau Jokpro itu kan kalau lihat dari harfiah, ya itulah ya harfiahnya. Tapi saya selalu sebagai seniman tuh ingin menerjemahkan sesuatu di dalam interpretasi yang lebih dalam, gitu ya. Kalau saya nggak mau roti, belum tentu saya langsung nasi. Oke. Ya kan? Ya. Karena orang Indonesia sering makan nasi. Ya. Tapi kalau saya bilang saya nggak mau roti ini, bukan langsung berarti saya mau nasi. Gitu. Bisa tela, bisa ubi. Bisa tela, bisa ubi gitu. Nah, yang penting adalah bahwa pilihannya itu kemudian menjadi sama sehatnya, bahkan lebih sehat. Oke. Itu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau saya mengartikan begini, mudah-mudahan saya benar gitu ya, bahwa Jokpro ini ingin mengatakan bahwa sama dengan saya bilang tadi, pokoknya yang penting bukan ideologi non Pancasila. Oke. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya cuma kiasan aja sih sebenarnya ya. Jadi, tapi celakanya orang sini kan suka makan telan-telan bulat-bulat apa yang menjadi harfiah. Tapi untuk saya harfiahnya nggak gitu. Okay. Untuk saya harfiahnya adalah sebuah perlawanan terhadap keinginan merubah negara ini menjadi sesuatu yang berbeda dan lain. Oke. Di situ saya setuju. Artinya, kalaupun saya setuju Jokpro, saya tidak memakan kata-kata itu sebagai kata-kata harfiah. Tapi goalsnya apa ya? Tapi goalsnya apa? Selama perlawanan itu intinya, substansinya adalah itu, it's okay. Oke. Kalau yang Pak Jokowi bisa 3 periode? Ya, kita kan sama-sama tahu ya. Oh, ini kan kondisinya sekarang udah jelas ya. Ya. Artinya, yang tidak setuju jangan banyak ya kan. Ya kita hormatilah. Kalau untuk saya tidak setuju itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau nggak setuju ngerusak gerbang DPR, gua nggak setuju gitu kan. Itu aneh menurut aku gitu ya. Gua nggak setuju sama emak gua, terus emak gua pukulin, kan nggak gitu kali ya. Gitu ya, nggak setuju aja gitu, nggak apa-apa. Harusnya sih begitu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku wacana itu kan sudah bisa dikatakan misalnya penundaan nggak mungkin ya kan. Nah, kita lihatlah friksinya juga seperti apa. Jadi saya hanya berharap bahwa 2024 itu kita mendapatkan pemimpin yang sekelas Pak Jokowi paling tidak. Oke. Siap. Gitu. Terakhir Kang Purwa, mungkin pesan bagi generasi muda di luar sana. Satu mungkin baik dari dunia musik ya. Dan yang kedua mungkin bagaimana anak muda yang tadi Kang Purwa sampaikan, anak muda itu penting gitu kan. Bagaimana anak muda ini bisa terus menjaga dan merawat kebinekaan dan merawat Indonesia kita ini. Ya, jadi teman-teman anak muda ya, juga teman-teman yang semuda saya gitu ya. Loh, saya masih merasa muda nih gitu kan. Jadi gini, sadarilah bahwa bangsa ini itu sudah punya peradaban tinggi sejak zaman dulu. Oke. Ya, saya mau ngambil satu sampel aja, Borobudur misalnya. Borobudur ya, terlepas dari ada orang bilang itu adalah candi Buddha dan lain-lain. Candi ateis kalau perlu ya. Jangan candi Buddha. Tapi itu adalah hasil karya nenek moyang kita yang udah zaman dulu udah bisa bikin Borobudur seperti itu. Abad ke-7 loh, saya cuma mau ngingetin doang. Abad ke-7 kita udah punya peradaban setinggi itu. Bisa bikin Borobudur. Ya kan? Pertama, hargailah ya. Peradaban itu. Karena peradaban itu kebudayaan itu adalah cerminan dari sebuah peradaban. Ya.
Kesenian itu hanya bagian dari sebuah kebudayaan. Oke. Jadi jangan pikir kalau yang namanya kebudayaan itu cuma tari menari, nyanyi menyanyi, musik memusik. Enggak. Kebudayaan kita tuh termasuk wastra, perilaku, Pawang hujan juga ya. ya kan? Pawang hujan, ya kan? Ya kayak gitu. Suka nggak suka lu, hujannya berhenti kan? Gitu kan? Nah, itu tuh harus dipertahankan sebagai sebuah kekayaan yang orang lain nggak punya loh. Gitu. Jadi say no tuh kebudayaan lain. Bahkan kalau suruh mundur ke belakang, gue sih ogah. Oke. Nah untuk itu, kalau ditanya nih, kalau ada pertanyaan apa namanya usul untuk pemerintah gitu ya, Mbak ini. Kalau saya jadi Pak Jokowi, sekali lagi, saya akan bikin Kementerian Kebudayaan. Oke. Karena menurut saya ngurusin kebudayaan itu nggak cukup dari tingkat dirjen. Gitu. Yeah. Jadi kebudayaan kita itu terlalu besar untuk diurus. Kita perlu usaha lebih, keseriusan lebih, ya, dengan otoritas yang lebih, gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan ini didengar sama banyak orang ya. Amin. Saya merasa perlu ada Kementerian Kebudayaan yang mengurus kebudayaan. Jadi untuk teman-teman yang lain, balik lagi ke tadi, bahwa saya minta budaya kita itu dipertahankan. Jadi saya mau Pancasila tetap menjadi ideologi Indonesia, bangsa ini, dan bangsa ini adalah bangsa yang besar, dan kita harus pertahankan, jangan sampai terpecah belah hanya karena mempertahankan konstitusi, pemilu, pilkada, dan lain-lain. Jadi semua harus dipikirin, bukan cuma satu hal itu aja. Yeah. Itu aja. Pancasila harga pas, nggak bisa ditawar. Enggak, ya bukan harga mati loh ya, harga hidup. Harga hidup. Ya kan? Itu harga hidup aku dan harga hidup kita. Siap. Terima kasih Mas Purwacaraka atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Ya, itu dia tadi perbincangan menarik saya dengan Mas Purwacaraka dari musik, pendidikannya, industrinya, lalu bicara tentang budaya kita, budaya tentang banyak hal lah, bukan hanya seni musik, bukan hanya tari menari dan segala macam, tapi lebih dari kebudayaan itu sendiri. Dan terakhir bicara tentang bangsa dan negara, termasuk tentang elektoral nanti di 2024. Sangat menarik dan harus ditonton sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya.